الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon tanya sehubungan dengan keluar mani dengan disengaja puasanya batal. Mohon disampaikan dasarnya Ustadz. Sebab dalam brosur puasa yang membatalkan puasa sesuai dengan dalil hanya bersetubuh, makan, minum. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi batalnya puasa sebab keluar mani dengan sengaja itu kalau ditanyakan dasar dalil naklinya tidak ada. Itu suatu pemahaman. Dari mana pemahaman itu didapat? Dari sabda Nabi, di situ Allah berfirman, kan Nabi kita bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla illa sauma. Nah ini Allah berfirman kecuali puasa. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan membalasnya. Kata Allah begitu. Kenapa kok puasa itu untuk Allah? Allah akan membalasnya. Karena puasa itu, seorang hamba itu melakukan puasa, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu kata Allah. Nah poinnya di sini. Orang yang tengah berpuasa itu, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya min ajli, karena aku. Nah, sekarang puncak syahwat seseorang ditandai dengan keluarnya mani, dengan kesengajaan. Tentu kalau dia sengaja mengeluarkan mani, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sedangkan puasa tadi, kata Allah, itu meninggalkan syahwat, bukan hanya meninggalkan makan minum saja, namun juga meninggalkan syahwat. Meskipun memang di dalam brosur berdasarkan ayat Al-Baqarah 187 itu yang membatalkan puasa salah satunya bersetubuh, artinya khitan bertemu khitan. Kalau khitan bertemu khitan, keluar mani atau tidak keluar, maka puasanya batal. Dan ada kafarohnya itu, kalau khitan bertemu khitan. Meski tidak keluar mani, juga ada kafarohnya, puasanya batal. Nah sekarang khitan tidak bertemu dengan khitan dalam arti berjumbu, kemudian kebablasan dengan sengaja sampai dikeluarkan mani. Nah ini berarti dia tidak sedang meninggalkan syahwatnya. Padahal puasa itu selain meninggalkan makan minum juga meninggalkan syahwat. Nah kok dia dengan sengaja mengeluarkan air mani, berarti tidak meninggalkan syahwatnya. Puncak syahwat seseorang itu ditandai dengan keluarnya air mani. Lah, beda ceritanya kalau itu ihtilam, kalau itu mimpi. Kalau mimpi berarti tanpa sengaja. Di samping itu dari pengertian as-siyam atau as-saum itu sendiri al-imsak, al-imsak menahan. Jadi menahan diri. Ya, as-saum atau as-siyam itu al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi
ihtisaban lillah wa i'dadan lin nafsi wa tahyiatan laha litaqwallah bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Sehingga menahan diri tujuannya di situ salah satunya adalah tarbiyatul iradah, menahan kehendak. Jadi saum atau siam itu imsak secara umum, menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan mempersiapkan diri litaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara bagaimana persiapan diri takwa kepada Allah? Bil muraqabati lahu, dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, wa tarbiyatil iradah, dan mendidik kehendak. Termasuk meninggalkan syahwat itu mendidik kehendak. Karena sekali lagi puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, bukan itu saja. Termasuk sengaja mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Karena kehendaknya tidak terdidik. Bagaimana mungkin? Allah saja mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu puasanya dalam meninggalkan syahwat itu karena Allah. Bagaimana mungkin dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa sedangkan kehendaknya tidak terdidik, tidak bisa menahan dari syahwat. Maka dengan sengaja melakukan itu. Nah, ini suatu pemahaman. Namun pemahaman ini pas dengan ayat Allah Al-Baqarah 187 itu, dan juga dengan hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis tadi, bahwa puasa itu yang disebut pertama kali oleh Allah yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya min ajli, karena aku, kata Allah begitu. Ya, ini satu pemahaman. Kalau ditanyakan dalil naklinya tidak ada, karena ini suatu pemahaman yang diambil dari hadis qudsi tadi dan juga dari pengertian saum maupun siam itu sendiri. Ya, maka hati-hati orang berpuasa. Nabi itu, beliau dulu ketika berpuasa itu juga mencium istri beliau. Namun ketahuilah, Nabi itu amlakakum li irbih, yang orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya di antara kalian. Maka Nabi mencium istri-istri beliau, artinya tidak seperti kita mencium mencumbu kebablasan, alah ora apa-apa, ra mangan ra ngombe. Yang penting nggak makan, nggak minum, dah keluarkan air mani saja dengan sengaja. Kalau itu yang dilakukan, berarti puasa kita untuk apa? Kita tidak meninggalkan syahwat. Padahal untuk meninggalkan syahwat ini dari subuh, fajar sampai maghrib. Nah, nanti kalau sudah berbuka, monggo silahkan. Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafath ila nisaikum. Dalam arti hubungan suami istri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.